Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ini pertemuan yang pertama kita pada pembahasan tentang daurah pengantar ilmu Quran. Semoga di pertemuan kali ini kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa daurah ilmu Quran ini itu kami membagi peserta menjadi dua. Ada peserta yang mustafid, ada peserta yang muntazim. Nah, peserta yang muntazim itu peserta yang siap dapat tugas, siap hadir terus, kemudian dan sebagainya. Kemudian peserta yang mustafid itu peserta yang hanya sekedar ingin mengambil manfaat, seolah seperti itu. Dan semua pembelajaran yang ada di Tafhim Academy insya Allah gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Semoga semuanya bisa memahami dan bisa memahami Tafhim Academy dengan baik, di mana Tafhim Academy sendiri mengandung visi untuk menggabungkan antara semangat perjuangan dengan semangat keilmuan. Dua semangat yang harus ada dalam tubuh orang beriman. Begitu insyaallah. Kita mulai pelajarannya. Sebelum kita memahami sebuah ilmu atau belajar sebuah ilmu, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pondasi-pondasi ilmu tersebut. Maka kita akan mempelajari ilmu Quran. Nah, dalam ilmu Quran itu kita harus tahu 10 hal dasar. 10 hal dasar untuk memahami sebuah ilmu. Yang itu disebutkan dalam sebuah syair yang ditulis oleh Al-Imam As-Sobban dalam hasyah Syarhi Al-Asmuni ala Alfiyat Ibn Malik. Dalam kitabnya beliau menyebutkan, Inna mabadi'a kulli fannin ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma samra, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismun istimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, dalam syair tersebut disebutkan, Inna mabadi'a kulli fannin ashrah, sesungguhnya pondasi setiap ilmu ada 10. Cara kita memahami sebuah ilmu itu ada 10 hal supaya kita bisa paham secara utuh ilmu itu. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu artinya adalah at-ta'rif. Sehingga di sini kita akan memahami apa pengertian ilmu Quran. Ilmu Quran pengertiannya, yang pertama, ilmu Quran pengertiannya, kita harus tahu pengertiannya, yaitu ilmun yadummu abhasan kulliyatan tattasilu bil Qur'ani min nawahin syatta. Ilmu yang merangkum atau menggabungkan semua pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran yang sebelumnya terpisah-pisah kemudian dijadikan menjadi satu tempat. Jadi dahulu ilmu Quran itu belum ditulis secara utuh, masih terpisah-pisah. Para ulama ada yang menulis tentang tajwid, kemudian ada yang menulis tentang ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya, ada yang menulis tentang Makki wal Madani dan sebagainya, belum dijadikan satu. Kemudian dijadikan satu sehingga jadilah ilmu Quran. Itu pengertian ilmu Quran. Ilmun yadummu au yajma'u abhatan kulliyatan tattasilu bil Qur'anil Karim min nawahin syatta. Ilmu yang mengumpulkan semua pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari yang sebelumnya terpisah-pisah kemudian dijadikan satu. Itu maknanya. Kemudian yang kedua apa? Pondasi ilmu. Al-mawdu'. Mawdu' itu konten isinya.
ilmu Quran itu isinya apa? Ilmu Quran isinya adalah Quran dan semua pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu yang kedua tentang maudhu. Jadi kita sudah ambil dua hal. Kemudian yang ketiga, summa samrah. Kemudian samrah, buahnya. Pentingnya apa? Kalau kita belajar ini, apa yang kita dapatkan? Maka ini disebutkan dalam Sunan Tirmizi bahwa orang yang tidak belajar ilmu Quran akan memahami Quran dengan akalnya sendiri, dan ini berbahaya. Sehingga buah dari ilmu Quran kita selamat dari pemahaman yang salah terhadap Al-Quran. Dimana dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan qala Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata, maka hendaknya dia pesan atau booking tempatnya di neraka. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata, walaupun dia benar, maka dia telah salah. Kenapa? Karena dia tidak menafsirkan Al-Quran dengan cara yang benar. Sehingga terkadang nanti kalau pas benar ya kebetulan, tapi nanti kalau pas salah maka itu yang bahaya. Dia tidak menafsirkan Quran sesuai dengan petunjuknya. Kalau pas mengepasi kebenaran maka itu kebetulan. Tapi kalau pas mengepasi salah maka itu kesalahan yang fatal, begitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wanisbatun, dan nisbahnya, ikatannya ilmu Quran dengan ilmu yang lainnya. Ini yang keempat, pondasi memahami ilmu yang keempat. Maka nisbahnya, ikatannya, semua ilmu terikat dengan ilmu Quran, karena Quran adalah rujukan utama dalam Islam. Sehingga nisbatul Quran min ghairihi, maka dia punya ikatan yang kuat, karena semua ilmu akan kembali kepada ilmu Quran dan memahami Al-Quran. Kemudian fadluhu, keutamaannya bagi yang mempelajari Al-Quran, maka memiliki keutamaan yang tinggi karena keutamaan Al-Quran juga. Wal wadi', wadi' maknanya adalah siapa yang pertama kali meletakkan, wada'a yada'u, meletakkan, siapa yang pertama kali menulis ilmu Quran. Sini para ulama berbeda pendapat. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali menulis ilmu Quran itu Al-Imam Al-Bulqini. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan. Yang pertama kali menulis itu Al-Imam Az-Zarkashi di kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tapi sepanjang yang kami cari, kami dapati bahwa yang pertama kali menulis Al-Quran itu disebutkan bahwa namanya Al-Imam Haris Al-Musabi. Haris Al-Musabi, insyaallah begitu, tahun 200-an Hijriah, di mana dia menulis kitab Fahmul Quran. Fahmul Quran itu yang pertama kali menulisnya. Kemudian alismu, nama lain dari ilmu Quran apa? Banyak. Ada yang memberi namanya ulumul Quran, ulumut tafsir. Ada yang mengasih nama muqaddimatul Quran atau muqaddimatu usulit tafsir dan sebagainya. Penamaan yang beda-beda tapi maknanya sama. Begitu. Kemudian al-istimdad. Istimdad ini al-istimdad itu maknanya sumbernya. Ilmu Quran itu diambil dari mana? Maka jelas ilmu Quran mustanadnya atau sumbernya diambil dari Al-Quran. Hukmu syari, hukum mempelajarinya, hukum mempelajari ilmu Quran bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia fatwa Al-Quran, dia menafsirkan Quran, hukumnya wajib. Tapi bagi masyarakat awam atau orang yang tidak bergelut dengan Quran, tidak berfatwa, maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah. Kemudian masailu
masalah-masalahnya, maka dalam Al-Qur'an, dalam ilmu Quran dibanyak bahas tentang bab amsal fil Quran, bab pemisalan dalam Al-Qur'an, kemudian bab kisah Quran, bab dan sebagainya, masih banyak masalah-masalahnya. Wal ba'du bil ba'd iktafa, dan sebagian dari sebagiannya saling melengkapi dan ada yang mencukupi. Wa man dawal jami' hada syarafa, barang siapa yang memahami atau mengambil semuanya akan paham kemuliaan ilmu tersebut. Itu 10 dasar memahami ilmu. Maka itu muqaddimah tentang memahami ilmu Quran. Sekarang kita masuk ke kitabnya. Ahlan, dibuka kitabnya. Situ disebutkan muqaddimah dalam kitabnya Al-Bidayah fi Ulumil Quran, yang tulis oleh Syekh Sami ibn Ibrahim Al-Bali, salah satu ulama di Mesir, keponakannya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau mengatakan di sini muqaddimah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Di situ beliau tidak menggunakan kalimat basmalah karena memang ada perbedaan di kalangan ulama tentang masalah menulis basmalah dan alhamdulillah di awalan kitab. Ada yang mengatakan bahwa cukup dengan alhamdulillah tanpa perlu basmalah. Ada yang mengatakan bahwa basmalah dan alhamdulillah. Ada yang mengatakan basmalah saja. Itu terjadi perbedaan pendapat karena dalilnya masing-masing. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa apabila risalah kitab, maka dimulai dengan bismillah. Bismillah kemudian alhamdulillah, atau bismillah langsung tanpa alhamdulillah. Tapi bagi khutbah dalam khutbah, maka tidak perlu bismillah, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Intinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Sini penulis tidak menggunakan basmalah. Langsung alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Kalimat alhamdu di situ maknanya adalah al-madahu ma'al hubbi wa ta'zim. Alhamdu, hamida itu memuji. Tapi bukan hanya memuji. Memuji dan ta'zim disertai pengagungan dan hub, cinta. Kalau hanya sekedar memuji, maka dia menggunakan kata al-madahu. Maka disebutkan al-madahu lillahi. Maknanya kurang sempurna. Yang sempurna adalah alhamdu, karena alhamdu di situ memuji dibarengi dengan penghormatan dan kecintaan. Kemudian di situ ada kalimat anzalal kitab, yang menurunkan kitab, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Kalimat tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, dalam kitab itu di muqaddimah. Maksudnya bukan Al-Quran ini menjelaskan semua hukum syariat. Bukan. Karena nanti kita akan dapati beberapa hukum tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi maksud dari tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, maksudnya adalah kaqaida kulliyatin. Sebagai kaidah umum. Al-Quran memberi panduan umum, yang dalam panduan umum tersebut di bawahnya ada penjelasan-penjelasan detailnya, yang itu juga berdasarkan panduan umum, yaitu Al-Quran. Begitu makna dari kalimat ini. Wa hudal lil muttaqin, selanjutnya wa hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makna hudan di sini secara umum Al-Quran adalah hudan untuk seluruh manusia, baik yang beriman dan ataupun yang kafir. Tapi makna hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, di sini maknanya adalah sebagai petunjuk khusus orang beriman yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alal mab'uthi bil Qur'ani wa rahmatan lil alamin.
dan salawat kepada Nabi yang diutus dengan Al-Quran, rahmat bagi seluruh alam. Wa alihi dan keluarganya. Kalimat wa alihi dan keluarganya ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah aqaribihi. Alihi keluarganya berarti karibnya, saudara-saudaranya, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim. Kita mendoakan khusus keluarga Nabi Muhammad dari jalur Bani Hashim. Begitu. Kemudian makna yang kedua, wa alihi berarti semua orang beriman. Semua orang beriman di zaman Rasul, yaitu saudara Rasulullah SAW. Kemudian wa sahbihi ajma'in, dan sholawat juga tercurah kepada semua sahabatnya seluruhnya. Kalimat ajma'in, seluruhnya, itu biasanya digunakan untuk membedakan antara orang Syiah dan orang Sunni. Kalau orang Syiah, mereka tidak mengatakan ajma'in, salawat kepada seluruh sahabat, tidak doa kepada seluruh sahabat, tidak. Kenapa? Karena orang Syiah mengkufuri sebagian sahabat. Kalau ahli sunnah mengatakan wa alihi wa sahbihi ajma'in, semua sahabat Nabi seluruhnya kita imani. Gitu. Para ulama menulis ajma'in untuk bedakan itu. Kemudian wa ba'd. Wa ba'd maknanya adalah faslul khitab. Faslul khitab, pemisah antara muqaddimah dan isi. Kemudian penulis mengatakan fahada mukhtasarun fi ulumil Qur'an, maka ini adalah ringkasan dalam ilmu Qur'an. Mukhtasar artinya ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, apa yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Maka ilmu Quran ini, kitab bidayah ini sifatnya mukhtasar, kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Maka ini adalah ringkasan dalam ilmu Quran, yajma'u syatata abwabihi, yang mengumpulkan bab-babnya yang terpisah. Karena sebelumnya ilmu Quran itu terpisah-pisah, tidak dibukukan dalam satu buku. Yang pertama kali membukukan dalam satu buku secara sempurna itu Imam As-Suyuti di kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliaulah yang mengumpulkan semua ilmu Quran sampai banyak sekali di kitab Itqan fi Ulumil Quran. Wa yuqarribuhu ila tullabihi, dan maksudnya mendekatkan ilmu Quran itu kepada penuntut ilmu, tulab, penuntut ilmu, supaya lebih mudah dipelajari. Ja'altuhu tabsiratan lil mubtadi'in, aku menjadikan kitab ini tabsirah, penerang, lil mubtadi'in, bagi pemula. Belajar pemula ahsan belajar kitab ini karena lebih terang dan lebih mudah. Wa nasran li hadzal ilmi fil alamin, dan menyebarkan ilmu ini di seluruh alam. Jadi penulis kitab ini niatnya juga untuk menyebarkan ilmu Quran ke seluruh alam. Wa aunan ala fahmil Qur'anil karim, Qur'anil azim, dan sebagai pembantu, penopang dalam memahami Al-Quran. Ilmu Quran itu membantu kita memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada kesanggupan, keusahaan, dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna, dan dialah yang mencukupkan kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil atau pelindung. Itu insyaallah pelajaran kita pada kesempatan kali ini masih di seputar pembukaan. Kemudian di situ setelahnya disebutkan ulumul Quran, ilmu Quran, fiha 18 baban. Ada 18 bab yang insyaallah kita akan pelajari satu-satu di pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan bisa diambil berkah dan ilmunya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.